Halo, selamat sore teman-teman. Hari Rabu masih cukup sibuk tentu dengan jadwal-jadwalnya gitu ya. Di luar panas banget, makanya Bibi di dalam rumah aja live-nya sama teman-teman. Dan mudah-mudahan juga teman-teman sudah sedikit demi sedikit menyelesaikan pekerjaannya pada hari ini gitu ya. Halo Kak Dila, halo Budiana, halo Navas, Bajwa, salam kenal juga. Senang sore hari ini sudah pada di rumah Bibi gitu ya. Bibi punya apa ya? Adanya siomay sama gorengan. Mudah-mudahan teman-teman juga punya cemilan yang sama ya. Oh, kasih kecup jauh kayak kecup jauh untuk Kak Dila yang kece. Di kantor apa di rumah Kak Dila? Mudah-mudahan sehat terus ya Kak Dila ya. Dan tetap kece. Kurang berapa kilo lagi? 4 kilo, 2 kilo untuk turunnya Kak Dila? Untuk menuju berat badan yang ideal menurut Kak Dila supaya menjadi umurnya 27 lagi, sama seperti pada waktu awal-awal pacaran dulu ya Kak Dila ya. Kak Dila yang super keren. Oh, Kak Dila ada di rumah. Baik teman-teman, seperti beberapa hari yang lalu em, Bibi membuka pintu rumah setiap sore gitu ya, setiap sore jam 4 sampai 4.30. Teman-teman bisa berinteraksi di sini. Kenapa sih rumah Bibi dibuka gitu ya, sedangkan apa namanya, banyak pintu rumah lain yang tertutup. Nah, justru itu saat kita nggak bisa kemana-mana karena pandemi ini, paling paling tidak kita bisa silaturahmi dari jarak jauh kita ya, untuk tahu masing-masing sehat, masing-masing juga apa namanya, tetap beraktivitas seperti biasa. Halo Jeffrey, sukses ya dengan kegiatan sosialnya hari ini. Kegiatan apa namanya, amal besar dengan menolong sesama di sana, apapun profesi kita ya Jeffrey ya, melalui profesi kita. Jeffrey Tarigan sedang menolong Pak, aku lupa namanya, Pak Andri, Pak Andriana atau siapa ya Jeffrey ya, operasi. Kita doakan saja karena ternyata ada beberapa tahap operasi yang harus dijalani. Baik, coba ada yang ketuk-ketuk pintu. Febri Tarigan, sukses terus dan terus menebar kebaikan dimanapun kita berada, apapun pekerjaan atau profesi kita ya, Jefta ya. Sehat-sehat terus, sampai jumpa nanti di Jakarta, karena sudah Ketok cukup lama ketok. di Medan, 4 bulan kira-kira. Halo kakak cantik, Hai. Hai berhasil live Bibi. juga. Terima kasih lo sudah membuka pintunya. Ketok-ketok aku tadi nyari somai. Hari siomay sama gorengan. Iya. Ini lihat nih rambutku, gara-gara tidak lama tidak ketemu dirimu jadi keriting kayak gini nih. Lucu loh itu. Gimana Lucu caranya? ya? Heeh. Jadi Itu keriting dong. dikeriting sama seperti si Iya, Bumi juga pakai iya. dengan alatnya Bumi. Kita kan satu Aku paket, oh, otomatis ya. aku tuh nggak berani karena dulu pernah dan gagal ya kan kamu bilang bener kan. Hasilnya tuh hanya dua, lucu atau busuk. Aku udah paling tapi seru dan busuk. tapi itu nggak apa-apa. Cinta juga kayak gitu. Kadang berhasil, kadang enggak gitu. Jalanin Busuk. aja gitu. Rumpis banget ya. Kamu kamu kok gitu. Aduh. Budiana ini enaknya aku panggil Bu, panggil Dian, panggil Budiana, atau panggil Budi nih. Di kantor dipanggilnya Bubu sekarang. Bubus, Bubu nggak pakai S. Bubu. Oke, Bubu Bubu. Aku aja. panggil Bubu. Iya, Aku panggil Bubu. Bubu ya. Boleh. Kayaknya udah lama banget ya jadi editor dari kantor yang lama sampai sekarang. Sekarang mungkin pekerjaannya baru lagi ya, tanggung jawabnya baru lagi gitu ya. Cuma Tetap sih, tetap editor sih. tapi aku pengen tanya, asik Apa? tidak sih jadi editor? Asik, seneng, seru, ya tapi ya memang itu bisa-bisanya gue aja sih.
Serunya apa? Asiknya apa? Serunya adalah kita tuh dituntut untuk terus belajar yang terbaru. Kayak sekarang kan kata-kata bahasa Indonesia tuh selalu bertambah. Kita harus tahu, kami tuh sebagai editor harus Misal tahu apa? dong. Apa Misalnya tambahnya kayak apa? sekarang, dalam jaringan online, luar jaringan offline, itu kan Oh, harus oke. tahu ya, yang kayak gitu-gitu ya. Ah, oke. Efisien, efisien tuh sangkil ya. Efektif Aduh. sangkil, efisien tuh mangkus coba. Kan, Oh, gitu. eh, Jadi kungkus, kungkus, mangkus. Ada kan? sangkil dan mangkus gitu Oh, kan. Jadi hal kayak gitu tuh harus diupdate. oke. Dan jadi memang memang menyenangkan karena dituntut untuk harus update dari sisi itunya. Dan Mm. kadang-kadang namanya juga manusia ya, apalagi sudah terlanjur udah berumur nih, cukup umur gitu. Kadang-kadang kan sering lupa. Kalau huruf besar, huruf kecil, kapital ya udahlah itu kan mungkin sudah jadi otomatis. Yang sering lupa itu adalah apakah ini ditulisnya italik apa enggak ya gitu. Kalau istilah Kan ini kalau ditulis bahasa italik asing, apa enggak gitu. kalau Bahasa bahasa asing, asing bahasa kalau daerah misalnya Itali. kalau misalnya dia ada di judul atau dia Mm-mm. sebagai dia sebagai kata jabatan itu ternyata tidak Mm-mm. italik. Ibu-ibu. Misal apa? Misalnya apa? Misalnya apa? Apa, Misalnya Bubu? misalnya kayak presiden director itu Oh, tuh oke. enggak. Padahal kan itu bahasa asing ya. Iya, betul. Terus aku Gitu. juga baru ternyata virtual itu sudah diadopsi menjadi bahasa Indonesia ya. Nah, itu Virtual. aku ya ada beberapa yang diadopsi. Kemarin tuh apa ya? Mencari-cari ini udah Demokrasi. diadopsi belum sih? Monitoring Hmm, udah belum ya, lupa. Pokoknya harus ada. cek. Iya kan makanya harus rajin ngecek gitu kan, itu lucu sih, seneng sih. Jadi memang menunjukkan bahwa dunia ini berkembang dan kita terlibat di dalam perkembangannya itu gitu kan. Ah, Kayak cool gitu loh. iya. Tapi mungkin syarat kita juga kali ya untuk apa namanya, untuk mencari pasangan paling tidak dia cukup paham mana di dan ke yang dipisah dan Kalau disambung enggak ya. sakit jiwa, kalau enggak sakit jiwa. Itu syarat minimal ya. Syarat minimal, itu syarat minimal. Begini deh, kalau pasangan dia ya udah tergantung reaksi kita ya. Kalau kalau aku Heeh. lebih lebih itu ke anak kan. Heeh, Jadi heeh, heeh, heeh. kalau anak nulis WhatsApp gitu, di ke-nya itu salah peletakan gitu. Diedit dulu sama ibunya. Kamu nulisnya salah, yang bener begini. Nggak peduli anak nih ya. Nggak Tetap aja peduli diedit gitu, ya. tetap diedit, edit aja dulu gitu. Mau dia ibu ini urgent apa, edit aja dulu. Nah, sekarang kitab yang kita bisa percayai itu Mm-mm. KBBI yang mana atau PU apa PUB atau yang mana PUB, nih? Atau yang mana KBBI nih yang yang jadi daring kitab itu suci? lumayan kok. Oke. KBBI daring lumayan. Terus Mm-mm. kalau memang masih apa namanya males ya kak, kadang-kadang kan males ya kita ya ngeceknya ke Ivan Lanin aja, Twitternya Ivan Padahal dia gitu. tidak secara khusus belajar bahasa Indonesia ya Ivan Sama Lanin itu sekali ya. tidak, sama sekali tidak. Tapi dengan Dia dia bergiat di situ dia sampai dapat penghargaan kan dari pusat bahasa iya, kan, betul gitu. betul Jadi memang betul. memang hebat sekali sih dia menggiatkan lagi dan bagus lah ada orang yang telah begitu telatennya ya mendalami sampai Kayak segitunya gitu, keren kayak keren. itu ya, kayak kayak dikirim Tuhan jadi malaikatnya untuk memperbaiki gitu Iya, ya. iya, perbaikilah. Iya, iya, benar, 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 gitu. Nah, tapi memang gini, kalau jadi, aku juga lupa ya dulu tuh awalnya gimana, karena inget banget pertanyaan bosku pertama kali ketika bekerja menjadi penulis, awalnya kan penulis ya, pekerjaan Heeh. pertama itu penulis. Dia tanya, kamu tuh cukup teliti nggak kalau untuk hal-hal membaca gitu? Wah, jawaban pertama kali adalah enggak mbak, saya nggak cukup teliti. Jadi kadang-kadang saya juga skip. Tapi kemudian si mbak bos ini dia mungkin jadi tahu bahwa karena aku tahu kelemahanku tidak teliti, jadi disitulah dia menyuruh aku perhatikan Oh, gitu. oke. Jadi Oke. akhirnya karena aku tahu kelemahanku, jadi malah jadi memperhatikan sendiri gitu kan.
Nah, jadi Mm-mm. diajarin secara khusus jadi editor juga enggak sih. Cuman mungkin dulu awalnya ya dirasa-rasain aja kalau baca tulisan nggak enak gitu, terus disambung-sambungin gitu kan. Mana harus Mm-mm. dipotong, mana harus digabung, mana kepanjangan dipendekin kayak gitu. Dibagi Kita dua, itu dibagi paling tiga gitu. kita itu paling teliti kalau belanja online ya. Itu. Begitulah Oh, kira-kira. Heeh. ini Begitulah harus jatuh, kira-kira. ini harus jatuh di alamat mana? Nah, kita teliti banget itu. Iya, hati-hati. Jangan sembarangan. Bisa perang dunia gitu. Itu dia, Ya. ya kan? Gitu. Hey, Ya. ada Om Dery. Hai Om Halo Dery. Kak Dery, apa kabar? Juga ada teman-teman apa namanya Kak Mahendra, ada Kak Ruli, ada siapa lagi nih? Ada Cynthia, apa kabar Cynthia? Kita sebetulnya bahasanya serius, tapi kita bawa santai aja gitu ya. Tadi Ini awalnya serius penulis. ya? Ini nggak serius loh, enak aja. Justru itu, justru itu. Tadi kan awalnya penulis. Heeh. Terus gimana sih syaratnya biar naik kasta jadi editor? Syaratnya apa ya? Nggak tahu. Jadi waktu itu kayak dicemplungin aja gitu. Saya menulis dan menulisnya di majalah gitu kan. Kemudian ketika ketika ada satu posisi tertentu yang oke, ini udah bisa dikasih tulisan orang lain untuk diperbaiki sebelum masuk ke majalah Mm-mm. itu gitu. Syaratnya ya karena memang dinilai bisa mulai tahu konsep-konsep dasar menulis yang enak dibaca itu seperti apa gitu. Mm-mm. Jadi Mm-mm. dan mengubah tulisan mentah dari penulis asli tanpa mengganti gayanya dia itu ternyata juga jadi Mm-mm. tantangan gitu. Karena kita gatel ya, tulisannya nggak rapi, terus pengen Kadang-kadang, kita ubah gitu ya. nah gitu kan itu, nah Itu nggak boleh ya. nggak nggak boleh karena kan menghilangkan identitas dia sebagai penulis kan Oke, gitu. oke. Nah, kadang-kadang ada orang yang memang gayanya dia adalah nulis panjang-panjang gitu. Mm-mm. Jadi ya memang kita harus ikutin, tapi tetap sebagai editor sepanjang panjang oke, selama dia masih enak dibaca dan yang baca nggak kehabisan nafas boleh deh gitu. Gitu. Dan itu Dapat tantangannya lucu. dapat salam Tantangannya dirimu lucu. dari Jessica Budiana Iya, idolaku. Jessica Huai itu adalah yang menjerumuskan saya ke dalam kaca editan-editan ini. Dia dia yang perkenalkan pada bisnis media internal Jessica gitu dan Oke. sekarang Jessica Terus punya sendiri ada namanya Kana Kata sama Mbak Ruli. ini Mbak Ruli, Kak Ya, Budianya iya Cucok Kak Meong. Ruli. Iya. Iya, mentang Iya. mentang editor gitu ya, terus latar belakangnya buku-buku gitu. Berat Nah, kali cukup kita intimidatif buku. kan? Cukup intimidatif. Padahal kalau dilihat ya itu bukunya buku-buku anakku. Apa ya? Ada Disney, Oh, Toy ini Story, ya kan? di rumah perosotan, di dalam perosotan ini. Iya di rumah, ini di rumah, Oke. gitu. Ada beda nggak sih editor cowok dan editor cewek? Ini ada beda nggak? Beda dari sisi sense, ketelitian, atau ketegasan, atau apa? Gitu ada bedanya nggak? Kayaknya kok enggak ya harusnya ya. Karena bagaimanapun juga sebagai editor kan kita tidak menyuarakan suara kita sendiri. Kita hanya Mm-mm. petugas kita hanya menyetrika Mm-mm. tulisan-tulisan yang dari penulisnya gitu. Harusnya sih nggak boleh beda ya. Nggak boleh beda Gitu. ya. Nggak boleh beda cowok dan cewek itu nggak boleh beda karena ya kita benar tidak menyuarakan maunya kita kan, tapi lebih kepada bagaimana supaya tulisan ini menjadi bagus, supaya tulisan ini menjadi lebih kaya gitu, tapi tetap gaya penulisnya nggak bisa kita ubah-ubah Eh, sesuai dengan gaya kita kan. Gimana menjaga menjaga apa namanya? Menjaga apa namanya? Disiplin ini. Karena kan seringkali secara secara ego kita pengen banget nih gitu kan mentwist atau apa ngasih Iya, bunga-bunga atau apa gimana nih disiplin menjaga supaya tidak masuk ke tulisan itu. biasanya aku diskusi sama penulisnya sih
Sebaiknya kita Oke. diskusi sama penulisnya. Kamu mau ngomong apa? Mm, Boleh nggak pertimbangkan kalau misalnya ngomongnya catnya seperti ini, gitu. mm. Kira-kira lebih enak dibaca nggak? Atau kalau pengen tetap ngomong kayak gitu, oke, ayo kita cari jalan supaya walaupun kamu ngomong seperti itu, kata-katanya kita cari yang lain supaya lebih masuk gitu. Karena biasanya kalau memang sudah menulis dan biasanya menulis panjang banyak gitu, uh, apa ya, kehilangan jadi kurang sensitif. Apalagi kalau Oke. misalnya nulis buku misalnya, sudah bergelut dengan buku itu. Ini ada yang error gue, Kak Budiana kapan keluarin buku baru, bodoh ah. Iya. Gue ngeditin buku orang mulu, nggak pernah ngedit buku gue sendiri. Jadi kadang-kadang kalau udah terlalu lama menulis, misalnya kayak buku itu kan waktunya panjang ya, bisa sampai Betul. 2 bulan 3 bulan gitu. Kalau saya istilahnya sama teman-teman di kantor udah keracunan. Jadi udah nggak Oke. bisa lihat lagi mana yang benar mana yang salah. Kayaknya udah oke Oke. gitu. Nah, kalau kayak gitu memang biasanya perlu editor yang bisa, ya kalau udah oke juga nggak apa-apa, tapi kalau nggak oke kita harus diskusi ini sebaiknya seperti apa gitu. Oke. Ini bukan pertanyaan pribadi ya, ini pertanyaan profesi nih. Sejak kapan Oke. sih pacaran dengan pekerjaan ini? Aduh, sejak Pacaran saya dengan ingat. pekerjaan nih. Saking lamanya loh, sampai nggak punya pacar loh. Loh kok curcol. Sejak kapan ya menjadi editor? Menjadi editor itu berarti mungkin kira-kira 20 tahun yang lalu mungkin. Enggak, ding. Iya, no. Ya tahun tahun 2002 mungkin ya. 2000-an lah ya, Mulai 2000-an jadi ya. 2000-an itu mulai menjadi editor, bukan cuma penulis tapi tetap masih menulis juga. Oke. Dan menulis artikel di majalah kan. Kemudian tahun Mm, 2008 saya jadi editor in chief di Good Housekeeping Indonesia. Tapi ya tetap selain jadi editor tetap menulis juga waktu saat itu. Gitu. Nah, Gimana itu memisahkan selera pribadi dan gaya dari penulisnya sendiri? harus dipisahkan ya Kak Arul ya. Kak Arul juga tahu kan, Kak Arul juga editor. Kapan Ya, tapi kan segatal-gatalnya. Nah, itulah yang bagus kalau kita lihat misalnya kayak bukunya Asterix deh. uh, Itu translatornya oke, editornya juga oke, karena dia tidak kehilangan jati diri sebagai Asterix yang lucu dan oke. kocak dan menyenangkan gitu kan. Dari versi Nah, aslinya ya. dari versi aslinya. Kayak kemudian ada juga waktu itu saya baca bukunya Mark Haddon ya yang diterjemahkan ke bahasa Indonesia, isinya tentang anak autis yang Mm-mm. cara dia menghadapi anjingnya yang mati atau apa gitu. Lupa Oh, pokoknya tentang kayak gitu. Dan membacanya kita tetap bisa merasakan oke, memang anak yang ngomong ini bukan anak yang biasa saja gitu. Dia mm-mm. punya dia punya keistimewaan dan itu terlihat dalam tulisannya walaupun sudah di bahasa Indonesia kan dan sudah diedit berapa kali mungkin nggak tahu. Dan itu jadi memang kita harus memisahkan antara gaya penulisnya dan gaya keinginan kita. Caranya Oke. gimana? Ya harus bisa mungkin dengan diskusi ya lama-lama jadi tahu sih. Lama-lama bisa 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 menyelami oh penulisnya tuh mau ngomong apa gitu. Jadi kayaknya gitu sih. Hmm. Kayaknya loh ya. Selama ini Ini kerjain aja, nggak dipikirin soalnya dengan karena baik. sudah otomatis ya. Ini ada dari Iya. Febri Silae. Lebih enak jadi Mm-mm. penulis atau jadi editor? Kalau aku sih jadi Eh, pacar ya. Nah, Jessica, The Curious Incident of the Dog in the Night Time. Yes, itu adalah buku yang Mark tadi aku Hayden. baca tentang Ya. anak yang autis itu. Terima kasih, Kak Hmm. Jess. Febria Silain. Pertanyaannya enak jadi mana? Enak dua-duanya sih, Feb. Aku sih senang jadi dua-duanya ya. Kadang-kadang pengen nulis juga, kadang-kadang kalau udah capek banget gak dapet ide ngeditin aja tulisan teman-teman gitu lama-lama dapet ide juga jadi dua-duanya sih menyenangkan gitu. Ini nurun nggak sih bakat ini ke kak kak Arya, Kari ya? Arya. Arya enggak kayaknya. Ya,
jaga jarak dia ya. Dia itu ya agak disayangkan tanda kutip, masih belum nemu caranya. Dia itu cenderung tidak mau dianggap ikut orang tuanya gitu. Ah, Walaupun mungkin dia punya curiosity. ah, Jadi dia bisa menulis dengan bagus, tapi karena dan dari SD tuh udah banyak tulisan-tulisan dia yang bagus sekali gitu. Tapi karena dia memang dianggap, dia nggak mau dianggap bahwa oke, kalau ibunya penulis anaknya juga penulis kayak itu, jadi dia tinggalkan dengan dengan sengaja, dia hmm, tinggalkan padahal kan itu harus diasah ya gitu. Nah, sekarang ini ngomong jadi kemana-mana, tapi pengen ngobrolin aja karena sekarang ini hasil dari psikotes dia menunjukkan bahwa dia kuat secara arsitektural. Jadi oke. sense-nya itu katanya sih oke. Tapi itu adalah profesi ayahnya kan, dia nggak mau. Jadi dia Jadi deny tidak gitu. tidak mau menjadi bayang-bayang keduanya ya. Nah kan, loh gimana? Udah jadi chef aja Arya, kan masakannya Iya, enak. betul sih. Ya mungkin nanti dia akan, sudah biarkan saja lah dia menjadi dirinya sendiri. Gitu. Oke, selama jadi editor itu ngajarin Mm-mm. tim atau teman-teman di satu timnya tidak sih atau penulis gitu ya untuk jadi penulis yang lebih bagus, lebih teliti. Karena kalau penulisnya lebih lebih bagus nulisnya kan pekerjaan editor jadi lebih enak ya. Itu ada Iya, iya. proses itu nggak sih? Transfer teknologi. Transfer Ngomong-ngomong pengetahuan. transfer teknologi, ada, syukurnya kok ada ya, syukurnya bisa secara kayak 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 naluri itu kalau udah didiskusikan jadi saya kalau misalnya ngedit tulisan teman-teman, tulisan adik-adik lah, itu kan dimerah-merahin, ini nggak, ini sebaiknya gini tuh kan diwarnain gitu kan, wah terus bilang, waduh kalau dari tante banyak benderanya gitu, tapi ternyata itu Halo, bakal mereka kayaknya koneksinya juga, agak itu ketika ngelek. Mm-mm. Koneksimu agak ngelek nih, Kak. nge-lag ya. Halo, Kak. Koneksimu agak Suaraku hilang, Mbak. turun naik. Koneksimu turun Ya naik tadi. begitulah kira-kira ya. Iya betul. Kalau rumah beton Sekarang semua tuh udah kayak oke. gitu. Udah oke. Jadi tadi saya awal jadi aku tahu bahwa teman-teman itu bisa mengadopsi teknik-teknik editorial gitu, editing yang benar gitu ya. Ketika suatu hari kami meeting di tempat klien. Nah, Mm-mm. begitu keluar dari lift, di dinding itu ada mural gitu. Terus ada tulisannya. Terus kami semua terpaku di depan itu karena kami semua mau mengedit tulisannya. Aku bangga sekali dengan timku. Sama kayak nemu kayak nemu tulisan apa di dan ke yang disambung tuh rasanya pengen di ini ya. Pengen dikasih spidol di jarak gitu. Iya, iya. Dan itu benar kami terpaku terus lihat, aduh, ini gatal banget ya, tapi ini kan mural. Kita mau edit mural orang. Itu lucu. Itu lucu tapi aku seneng gitu. Karena berarti adik-adik ini bisa mengadaptasi sense itu ya. Jadi mereka sekarang Iya. ya dulu mereka ketawain kan kayak misalnya ada restoran cepat saji drive-thru-nya itu Heeh. salah menempatkan di. Heeh. Aduh, setengah mati gatal banget kalau drive-thru. Ini harusnya D-nya ini diceraikan dari Tunggu nah tunggu. itu Ada dulu saran supaya dirimu dipindah ke penthouse depan. Ada oh saran. baik. Terima kasih ya Jess. Aku udah pakai data Ruli, nggak pakai wifi. Itu memang di sini lucu sih karena di sini agak hujan. Di sini Gitu. panas sekali, Kak. Oh di sini hujan sekali loh, panas sekali Emang sih. kita beda planet kali ya. Iya sih, kan pakai Nah, paspor ini ya. ini sekarang. Apa yang membuat editor itu darah tinggi? Yang membuat editor darah tinggi Ya, adalah kalau banyak orang yang mengabaikan editing yang benar. eh, Jadi kadang-kadang tuh orang abai pada kata-kata yang atau tata bahasa yang betul gitu ya. Dan itu mm, dan itu menyedihkan.
Menyedihkan sekali karena eh, apalagi kalau udah hal dasar gitu. Kayak kemarin tuh tiba-tiba ada temen yang nanya, ini kalau sekolah seperti ini, gue komplainnya ke siapa? Jadi kan sekarang lagi Hmm. ujian ulangan akhir nih anak-anak nih, Iya ujian betul. akhir semester Ya. kan. Nah, Ah, dan di rumah, karena di rumah dia mendampingi anaknya. Dan dia melihat bahwa di soal soalnya tentang salah. anaknya itu salah di dan ke itu loh, aduh yang harus diceraikan dan ditolak dipisahkan gitu. jadi itu sekolah loh gitu kan. Benar, 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 benar. Ya kan, itu kan jadi agak sedih gitu membayangkan. Nah, itu yang bikin agak darah tinggi tuh gitu. Ini kita benerinnya dari mana gitu, ya kan? Itu Bu Diana, ceritanya. kita kan kenal dari kantor-kantor sebelumnya gitu Ya, ya, sampai sekarang Ibu menjadi Bu Bos gitu ya. ya, Eh, alhamdulillah ya, amin. Terima aku kasih loh doanya. doakan gitu. Iya, tanda tangannya masih basah kan itu. Perjalanan karirnya gimana sih? Perjalanan karirnya nggak ada yang istimewa sih. Dalam arti gini, dari menjadi penulis, kemudian naik jadi editor, kemudian jadi editor in chief gitu kan. Kemudian jadi editor in Hmm, chief, lalu masuk ke bisnis in-house magazine tuh mungkin hmm, dari segi jabatan juga biasanya, tapi kemudian mempelajari bisnis yang baru. Nah, apa itu? dan sekarang tentang in-house magazine. Jadi sebelumnya Ah, kan oke. komersial magazine yang harus ada Hmm, iklannya, harus ada update dengan lingkungan sekitar seperti apa. Kemudian masuk ke dalam bisnis hmm, majalah in-house yang disesuaikan dengan karakter perusahaan-perusahaan yang punya majalah gitu. Jadi dari segi apa ya, tanda kutip saya selalu suka bercanda sih, ini kita kayak jadi tukang jahit aja gitu. Klien punya materinya, punya rendanya, punya kainnya, kita yang jahit gitu kan. hmm, Jadi, hmm, nah, tapi ternyata itu adalah bisnis yang luar biasa, dan memang ada apa ya, ada pasarnya di situ gitu. Nah, hmm, sekarang kesempatannya naik lagi. Sekarang saya ada di Bandel Studio. Bandel Studios itu adalah anak perusahaannya Jakarta Post yang mewadahi 3 studio, learning studio, content studio, dan creative studio gitu. Jadi naik lagi nih, tadinya mengerjakan majalah dan buku, sekarang yang semua bentuknya konten itu hmm, harus dikerjakan. Mau website, mau segala macam gitu. hmm. Jadi bentuknya jadi konten studio gitu. Jadi sebenarnya sih Berarti secara karir nanti ya udah gitu. berarti nanti aku ketemu di traktir bakmi Jawa di bawah pohon trembesi itu ya. Yang Yang kita sampai janjian sekarang nggak gue pernah belum pernah terlaksana. tahu itu di mana sih, Mi? Oh ya Di Allah belakang gitu. kantormu. Dapat salam dari Mantri, Kak Mantri. Sehat selalu ya, Hai, sama-sama sehat terima juga kasih. ya. Sehat-sehat ya, Kak. Tadi Sehat ada yang juga gitu. nagih untuk bikin buku lagi. Nah, sekarang sih udah berapa buku yang Iya, ditulis? Terus baru mau nulis apa satu. lagi? Baru satu dari 10 tahun yang lalu terbitnya, ya Judulnya Allah, cepet judulnya banget. apa judulnya? Single mom. Jadi waktu itu Oh. ada penerbit yang mau apa ya, mengkompilasi bagaimana 4 single mom itu menyikapi status dan disesuaikan dengan keadaannya gitu kan. Waktu itu saya kebagian Hmm. nulis tentang stigma, bagaimana menghadapi stigma sebagai single mom. Kemudian ada lagi yang teman yang nulis tentang finansial, sebagai single mom harus mandiri secara finansial itu caranya seperti apa kayak gitu. Kemudian ada Hmm, lagi tentang hmm, pengasuhan hmm, anak gitu. Waktu itu ada hmm, penerbit yang mau menerbitkan itu. Setelah itu aku tidak bisa lagi hmm. bikin Ini bikin buku judulnya ini Menceraikan Di. Itu aja. bagaimana cara Jadi menceraikan menceraikan di dan ke itu. itu loh. Jadi masalah Iya, kita di itu dan ke dia. itu. Itu loh, Bibi cantiknya tuh Halo, kata Mbak Monica. Ya iya Kak ember, Monica ini apa cantik kabar? banget deh, Kak ya Monica apa kabar? kan. Dengerin podcast sama YouTube-nya Kak Monica keren banget tentang parenting Oh, juga keren oh, banget. oke. Tentang Wow, psikologi. wow. Mari Terus hadir. Pian salam hormat juga.
Kristiani nggak tahu ditujukan apa, pokoknya salam hormat. Pokoknya salam aja dulu. Terus sekarang Aku mau cerita boleh nggak? Boleh. Jadi kemarin itu kami aku dan tim Bandul Studio itu menyiapkan pitching untuk sebuah brand. Oke. Dan ketika pitching itu dibuka nih, jadi masing-masing vendor tuh bisa melihat kerjaannya lawannya. Aduh, deg-degan banget ya. Tapi yang membuat agak sedikit shock adalah ketika kami melihat bahwa jadi di tim Bandel semuanya disiapin dengan cara yang betul-betul ala kita lah gitu kan, bahasanya diteliti, titik koma segala macam gitu kan. Terus dan karena ini brandnya mau launching produk, jadi kan kita kayak bikin konten iklan gitu kan, itu udah diteliti sekali. Ayo kita bikinnya harus dengan bahasa seperti apa, gini. Lawan kami itu bahasanya gado-gado. Kan baru ngomong asik, sinyalnya hilang. Sinyalmu hilang. Udah. Terus. Dah. Kita di lawan kami. Lawan kami ternyata bahasanya gado-gado. Bahasa Inggris, bahasa Indonesia, campur pakai Monggo, pakai ayolah cobain dulu segala macam gitu kan. Terus kami tuh deg-degan gitu. Ini beda banget, jauh sekali. Jadi kalau diibaratkan kalau dalam fashion, kami maju dengan Bian, dia dengan H&M. Itu kan beda banget ya. Di sini seleranya beda banget. Di sini tuh haute couture, di sana tuh street fashion gitu. Jadi agak deg-degan gitu kan. Dan tapi di situ jadi tahu bahwa setelah sekian lama juga jadi baru tahu bahwa bahkan dalam kancah penulisan pun gitu tuh ternyata ada gaya-gaya seperti itu gitu kan. Nah, terutama jadi iklan ya. Terutama untuk iklan. Apakah kita memang mau educate masyarakat dengan bahasa yang bagus, atau kita memang mengajari yang benar, atau memang kita bisa abai saja, terserah, yang penting enak didengar, enak dilihat, orang-orang terbiasa, orang-orang akrab bahasanya kayak gitu. Itu tantangan sih. Dan ya gatel kan? banget ya. Gatel banget. Tapi ya gimana gitu kan, bahasa nggak baku sih boleh gitu dipakai, tapi boleh nggak kalau ada yang salah itu jangan dipakai gitu. Gitu sih. Kalau gosip itu ternyata waktunya nggak berasa ya, jalan cepet banget ya. Emang udahan ya. Satu lagi penulis yang paling dikagumi karena dia nulisnya bersih, padat, dan kaya dengan kata-katanya. Ada dua, dan dua-duanya udah almarhum sih. Umar Khayyam sama N. Hadini. Oh, oke. Yang kedua selera aku kadang-kadang. Tapi buku-buku dia yang udah dia ketika dia udah berumur emang kelihatan sekali bahwa dia sangat keras kepala sih. Bukunya sebetulnya ininya sederhana ya, penuturan dia sederhana ya. Penuturannya sederhana. Jadi karena kalau sekarang ini kalau lagi buntu, dalam arti kalau sedang nggak ada ide untuk penulis atau mengedit, aku selalu baca salah satu dari buku mereka. Aku baru baca 4 atau 5 bukunya Mahbub Junaidi. Ini buku lama, tahun 72-an gitu ya. Keren banget untuk kolom-kolomnya keren banget gitu. Salah satunya ini nih, humor jurnalistik, humor jurnalistik. Terus ada musim angin atau apa gitu, itu novel. Keren banget, bahasanya keren banget. Tetapi kalau buat aku pribadi ada 2 laki-laki yang selalu dalam imaji aku gitu ya, kalau membaca buku. Ini sebetulnya rahasia banget sih, laki-laki gitu. Bumi, ibunya. Yang pertama adalah Pramudia Anantatur. Itu dari kapan sampai kapan itu aku selalu ulang baca. Yang kedua Sindunata. Ini 2 laki-laki dalam imaji aku ini. Kalau aku itu, selera kita ternyata jauh ya. Jauh juga ya, lumayan. Di sini tuh sangat Jawa. Tapi Pram itu, aku tuh belum pernah baca Pram, Mbak. Kamu sukanya dia kenapa?
dia menuturkan itu apa namanya ya, sangat sangat komprehensif, sangat menyelami tokoh-tokohnya, kemudian memasukkan konteks dan ada pesan terselubung di situ secara garis-garis besarnya gitu ya. Dan dia membawa si pembaca itu ke dalam imaji pada waktu buku itu ditulis. Sosial politik yang terjadi pada waktu itu. Kamu harus baca, banyak banget. Dan aku mengkoleksi semua buku-bukunya. Aku ada punya, tapi waktu itu pernah mencoba membaca dan nggak menemukan feel kenyamanan membaca. Aneh deh. Jadi akhirnya aku taruh dulu gitu kan, nanti dulu deh gitu. Taruh dulu deh. Kalau Sindunata itu karena aku dulu pernah ya beberapa kali ikut beliau ketemu orang untuk wawancara gitu ya, dan kemudian melihat tulisan jadinya. Pada waktu proses wawancara ya biasa aja ngobrol, tapi begitu jadi menjadi satu tulisan, seolah-olah dia itu kayak berkencan dengan si narasumbernya ini gitu loh, sekalipun itu simbol-simbol tua, terus itu pemberi makan binatang di kebun binatang gitu ya, jadi seolah-olah waduh kayak ini banget ini si Sindunata ini nulisnya itu dalam tapi dituliskan dengan bahasa yang ngalir banget. Oke, coba nanti ya. Aku sama dengan Kak Ruli. Kak Ruli juga tidak agak sulit mencerna ya Kak Rul. Aduh, aku ada temannya, aku senang. Kalau zaman sekarang nih yang agak nakal-nakal si itu Eka Kurniawan. Aku suka. Maksudnya idenya dia itu loncatannya. Itu sebetulnya Eka Kurniawan kan sebetulnya nakal-nakalnya hampir mirip Pram, tetapi dia ya kayak versi yang sekarang dalam bentuk yang masih gitu sih. Oke, mungkin konteksnya harus dilihat dari situ ya. Oke. Tapi jangan membuatku berpikir loh, kalau pilihan laki-laki kita ternyata berbeda. Kita nggak perlu bersaing sih. Ini jalan. Tapi kerasa nggak sih bahwa kalau kadang-kadang baca buku tuh terus kerasa bahwa penulisnya tiba-tiba keteteran gitu di belakang gitu. Kerasa nggak? Itu aku rasakan waktu baca Andrea Hirata. Ada bagian-bagian buku dia kayak dia kayak keseret-seret gitu. Jadi pengen bantuin saya loh. Iya, mungkin nulisnya pada mood yang berbeda kali ya. Iya. Jadi ini ada pertanyaan bagaimana dengan buku Sindunata yang bahasa Jawa. Aku tahu ini bukunya Aburing Kupu-Kupu Kuning kalau nggak salah, atau yang terbaru tuh apa itu ya. Tapi itu kayak kita baca dengan bahasa Inggris gitu loh. Jadi kayak terbata-bata gitu loh. Bukunya tebel. Isinya dalam banget sih, tapi kayak harus pelan-pelan, kayak kita baca buku bahasa Inggris kan pelan gitu ya. Kalau ditranslate kira-kira masih bisa jadi kayak gitu nggak? Tergantung yang translate bagus atau enggak ya. Editornya lagi-lagi balik, editornya bagus atau enggak gitu ya. Sih. Hai Mas Niko, hai ada Lucky, hai Lucky. Wow, ada Kapiten Lucky. Iya, selamat sore teman-teman dan saudaraku. Ini udah mau jam mandi belum nih? Aku udah mandi. Udah. Itu ini dari Kak Ruli. Biasanya kelemahan penulis di bab akhir karena udah kelelahan dan hilang arah. Kok kayak hidup aja ya? Itu Mbak Jessica nanya 5 buku yang wajib dibaca. Ayo coba menurut kamu apa Mbak? 5 buku menurut aku Pram wajib. Apa ya, contekan di belakang apa ya? Pram itu wajib ya, Pram wajib. Terus kemudian Eka Kurniawan juga oke. Kemudian aku masih, karena yang aku baca Mahmud Junaidi gitu ya, jadi aku baru menekuni buku-buku itu sih. Buku-buku yang baru apalagi ya, belum ada. Buku yang baru, aku sih sekarang sedang membaca kok jadi lupa. Jussi Pare Anom tuh apa? Pencuri daging sapi. Jussi Pare Anom. Oh, Jussi Pare Anom, ya. Jussi Pare Anom yang pencuri daging sapi itu loh. Kok lupa ya. Ada di situ. Terus mungkin di bawah bantal gitu. Iya, di bawah bantal. sama yang aku juga bukan masuk dalam favoritku, tapi aku suka bukunya. Itu Dua Ibunya Arswendo.
dua ibunya Arswendo Atmawiloto itu bagus. Para priainya Umar Khayyam bagus. Bagus ya. NH Dini yang seri kenangan bagus. Kok banyak ya? Bukunya Jessica Huai soulmate.com juga bagus. Oh, satu lagi, ada satu lagi. Ada satu lagi buku yang tipis banget gitu ya. Hiroshima. Sebetulnya terjemahan, ada buku aslinya. Itu bagus banget. Dia gayanya itu kayak apa namanya, New Yorker gitu loh, lebih ke kayak jurnalisme sastrawi. Sebetulnya menceritakan tentang bom atom Hiroshima, tetapi ada 5 tokoh yang dia tarik dalam ceritanya, tokoh-tokoh yang hidup pada waktu itu, pada waktu peristiwa, tapi kemudian menjadi apa namanya terselamatkan, dan dia menceritakan ulang pada waktu itu bagus banget. Sampai anakku nanya, ini fiksi atau nyata sih? Sampai segitunya. Keren. Itu kan Bumi itu suka baca ya. Aku tuh heran Arya tuh kok dia membaca beberapa puisi-puisi sih dia suka. Ya, mungkin dia romantis pada sisi yang lain. Iya, dia sangat romantis, memang. Memang. Bubu, terima kasih banyak udah main ke rumah Bibi. Kita nanti usai corona kita mampir-mampir ke dalam perosotan ya. Dibikinin kue atau apa gitu. Iya, itu Jessica juga pasti mau, Mbak Ruli juga pasti mau. Thank you Bubu, sampai ketemu ya. Terima kasih, udah share. Iya, thank you. Teman-teman, ternyata apapun profesi kita, kalau diobroli dengan ringan sangat menarik gitu ya. 20 sekian tahun seumur aku menjadi editor gitu ya, ternyata banyak cerita-cerita menarik yang ada dalam pekerjaan kita. Apapun profesi kita, tentu membawa pesan-pesan menarik yang kalau kita ceritakan kembali, kita tuliskan ulang, bisa menjadi pelajaran untuk teman-teman yang lain juga. Nah, mulai sekarang, hati-hati dengan penulisan di dan ke, mana yang harus dipisah dan mana yang harus disambung, supaya kalau ketemu Bubu, ketemu Budiana, tidak diamuk karena menyambungkan yang harusnya dipisah, memisahkan yang harusnya disambung ya. Ketemu lagi besok di rumah Bibi. Bye. Thank you.